Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kita akan mengerjakan lab di modul 6, masih berhubungan dengan AWS ya. Di sini kita challenge lab terkait dengan migrating a database to Amazon RDS. Ada skenario dan beberapa hal yang akan kita kerjakan pada lab kali ini. Tapi ke intinya saja sembari kita menunggu labnya berjalan. Jadi di sini pada bagian lab ini kita akan mengerjakan beberapa hal, di mana gambaran umum dan tujuan objektif dari lab ini adalah kita akan memigrasi data dari database pada insan EC2 ke Amazon Relational Database Service, Amazon RDS gitu kan. Secara khususnya kita akan migrasi database MariaDB yang berjalan pada instan EC2 gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita selesaikan pada lab kali ini. Yang pertama, create a RDS database instance, explore data from MariaDB database by using MySQL DAM, connect a SQL client to a RDS database, migrate data from a MariaDB database that run on a EC2 instance to a RDS database instance, and the last konfigurasi a web application to ask the new RDS database instance for data storage. Secara keseruan kita akan membuat instance, lalu mengekspor datanya dari database MariaDB ke MySQL DAM, menghubungkan klien SQL ke RDS ya database, dan migrasi dari database MariaDB, terus juga yang dia lagi berjalan pada instance itu. Terus juga yang terakhir adalah mengkonfigurasi aplikasi web untuk menggunakan instance pada database si RDS seperti itu. Nah, ini gambaran umum ya, visualisasi yang akan kita kerjakan. Oke, kita tunggu labnya berjalan di sini di bagian task pertama. Nah, kalau kita lihat di sini pada bagian yang tugas pertama ini adalah creating a RDS instance. Berarti kita buka RDS, nanti baru kita create RDS pada bagian database-nya, ya. Nah, di sini kita akan membuat instance RDS-nya. Di sini kan buka Amazon RDS console, lalu create RDS instance with the following specification. Terus di bagian engine optional di sini untuk engine type choose atau pilih bagian MariaDB. For template pilih dev test dan lain sebagainya. Di setting juga di bagian setting konfigurasi beberapa opsi ya. Di sini ada seperti DB instance, juga di sini kita bisa pakai Cafe database base, master username-nya admin, master password dan juga konfigurasinya pakai ini. Password ini gitu. Oke, labnya sudah berjalan. Di sini kita buka terlebih dahulu. RDS. Ya. Kemudian kita bisa ke bagian database-nya. Kita buat. Nah, di sini kita bisa pilih yaitu MariaDB. Ini biarkan saja defaultnya. Dev test ya tadi. Nah, kemudian di sini pada bagian setting kita lihat instance-nya adalah di sini ini ya, Cafe database. Terus juga
Kemudian nanti di sini untuk konfigurasi settingnya itu pakai admin, tetap admin ya. Oke, ini tetap admin. Kemudian ini pada bagian ini adalah self yet. Kalau kita kelola mandiri, nah ini bagian passwordnya. Passwordnya pakai ini. Oke, sudah. Kemudian kita lihat lagi di sini. Bagian instance ya, instance di sini kita lihat di sini. Oh, ini berarti kita ubah. Ini tetap default, terus ini kita ubah jadi di sini apa? Kita ubah jadi apa nih? DBTT 3 mikro ya. Oke, sudah. Kemudian pada bagian penyimpanan storage general purpose SSD dia pakai GP2 ya. Ini. Oke. Kemudian ini diubah menjadi 20. Oke. Ininya kita biarin. Oke, selanjutnya di sini kita ubah ya pada bagian cloud-nya ini menjadi pada bagian di sini
itu di sini kita bisa klik. Oke, kita tunggu. Oke, sembari kita menunggu, di sini kita lihat di sini lagi sedang membuat ya. Oke. Selanjutnya pada bagian kedua. Di bagian kedua di sini ada analysis the existing cafe application deployment. Yang dimana kita menganalisis deployment aplikasi kafenya. Nah, di sini kita akan terhubung ke EC2 yang akan menjalankan aplikasi ini. Kita di sini bisa jelajahi ya, di sini bisa jelajahi instance EC2. Nah, untuk menguji aplikasi pada kafenya dalam URL yang sudah diberikan, yaitu ini public IP address-nya gitu kan, dengan alamat IP public di IP versi 4. Kemudian kita disuruh buka browser ya, nanti buka browser, terus buka halaman menu, terus juga di sini untuk ubah kuantitas untuk setidaknya satu item menu menjadi tindakan 1 di sini, dan pilih submit order gitu kan. Nah, nanti di halaman order ini akan menampilkan yang menunjukkan bahwa situs web cafe tersebut berfungsi dengan baik gitu. Terus juga di sini kita suruh pilih order history, nunjukin bahwa banyak pesanan yang telah dilakukan. Database-nya nanti akan berisi pesanan pelanggan sebelumnya. Selanjutnya nanti kita di sini akan terhubung lagi ke EC2 menggunakan AWS System Management untuk mengakses sistem terminal di browsernya. Kan di sini kemudian nanti akan membuka menu Connect to Instance, Connect, pilih Session Manager, terus Connect. Nah, di sini harusnya kita memiliki tab browser baru nih. Nantinya di catatan di sini dengan sesi terminal yang terhubung pada EC2. Pada prompt kita suruh masukkan perintah ini ya, menganalisis kan, nanti hasilnya seperti ini. Baru nanti kita masuk ke tantangan yang kedua, challenge yang kedua. Oke. Kita coba dulu yang bagian ini. Oke, ini sudah tersedia. Oke, kemudian di sini kita buka dulu EC2. Di instance. Nah, kemudian di sini kita buka pada bagian IP di sini ya. Diperintahnya kan IP versi 4 public ya. Coba. Di sini disuruh tambahin /cafe. /cafe. Di sini dia menjalankan ya. Oke, seperti ini ya tampilannya. Setelah itu kita bisa ke bagian menu. Nah, di sini kita bisa nih untuk nambahin. Misalkan di sini quality-nya saya isi 1, terus di sini quality-nya saya isi 1. Kemudian misalkan di sini 1 ya. Coffee 1. Submit order. Nah, hasilnya seperti ini.
Nah, sekarang coba kita hubungkan. Kemudian di sini mengeksplor ya, exploring data for the old database and establishing a connection to the new database. Mengekspor data dari database yang lama, terus juga membangun koneksi database yang baru. Di sini ada terkait dengan working with the database on the situ instance. Berarti di sini kita mengamati terkait detail ya, di sini detail tentang database MariaDB yang sedang berjalan pada EC2. Kemudian mengekspor data. Nah, yang pertama di sini kita hanya mengamati detail database yang berjalan pada bagian EC2. Di sini aktif ya, dia running. Di sini MySQL-nya versi 15.1. Oke, kemudian sini berarti kita secret. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya pada bagian password. Password secret value MySQL root min p. Di sini berarti kita masukin dulu ya, kita masukin. Setelah itu passwordnya di sini. Oke. Nah, pada bagian ini kan kita sudah masuk ya, kita sudah masukin password.
Nah, di sini pada bagian show database, di sini dia nampilin semua database yang tersedia. Kemudian pada bagian Ask CoffeeDB, dia di sini posisinya mengatur database CoffeeDB sebagai database yang memang aktif. Nah, kalau misalkan pada show di sini tablet ya, tabel ini. Nah, kalau misalnya tabel ini dia nampilin tabel-tabel yang ada di dalam CoffeeDB. Dan pada bagian select from order, nah di sini dia nampilin semua data dari table order, gitu ya. Secara khusus kita harus meninjau nih di sini tabel-tabel yang memang mendukung aplikasi web cafe kita. Nah, perintah ini fungsinya adalah menunjukkan semua pesanan yang ditempatkan, termasuk pesanan yang kita buat di beberapa jam yang lalu. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang ini dia untuk nampilin item baris pesanan. Tuh kan, dia nampilin semua data dari tabel. Kita coba. Nah, di sini dia nampilin semua data dari tabel order item ya. Order item di sini setiap nomor pesanan di sini kan memiliki satu baris yang setiap jenis item yang dipesan ya. Dengan detail posisinya tetap kuantitatif setiap item dan juga harga. Dan semua data ini harus dimigrasi ke database baru teman-teman semua. Kemudian coba kita keluar, exit. Oke. Kemudian di sini, nah yang di sini ngambil data yang ada di dalam file ya, untuk menggunakan Unitas MySQL dump. Password. Oke, di sini sudah. Kemudian di sini kan ada untuk ngelihat ya. Cat apa nih tadi? Nah, ini cat coffee. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, dia di sini kita bisa melihat isi file ya. Di bagian ini kita jadi kalau misalkan di sini kan kita sudah lihat ya. Di bagian lab berikutnya nanti kita akan import data ini ke database RDS yang baru. Nah, coba di sini kan nih working with the RDS database ya. Berarti kita coba
Nah, di sini posisinya ini ada question ya. Oh ya, ada question 1 2 3 4. Oke, nanti kita kerjain. Kita lihat dulu di sini ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan where is the RDS instance running? Just the answer the true and that is more specific. Oke, kalau yang ini pastinya jawabannya no ya. Kemudian, what is the name tag value in the submit with which the RDS instance is running? Tap your menu want to open other browser, tap and browser to the VPC console to compare the information found in the RDS console connectivity and security panel with the VPC security submit page detail. Ini dia bisa jadi privat ya, tapi apakah privat subnet 1 atau 2? Sepertinya 1 sih harusnya. Ini how many security ke 1. Oke. Nah, coba di sini kita buka untuk security-nya. Sini kita coba edit
aturan masuknya ya. Ini kita ubah jadi MySQL. Kita ambil dulu endpoint RDS ya. Passwordnya tadi itu ini ya. Oke, selanjutnya di sini pada bagian yang ketiga ya. Jadi kalau misalkan dalam tantangan sebelumnya tadi kan kita ekspor data database yang saat ini digunakan aplikasi Cafe-nya. Nah, di sini kita harus ngambil peran si skenario-nya, yaitu si Sofia itu pengen import data Cafe ke instance database RDS gitu. Nah, di sini kita akan import dulu ya, import untuk data ke instance DBRDS ya kan. Kemudian di sini pada bagian prompt kata sandi, pada prompt kata sandi di sini pakai instance tadi yang yang cafe 3 itu yang di atas ini. Ini ya. Nah,
Kemudian setelah itu di sini konfigurasi juga bahwasannya data diimport itu terhubung ke database RDS. Terus juga kita di sini akan konfirmasi bahwa data itu diimport menggunakan perintah ini. Kemudian exit, dan terakhir di sini kita akan menghubungkan aplikasi Cafe ke database baru, ke bagian console, bagian research, pada bagian secret ya, kita pilih secret. Kemudian kita hubungkan aplikasi Cafe ke instance RDS. Di sini kita buka menu HP. Sudah server dari stop. Untuk konfigurasi sebuah aplikasi yang sekarang ini menggunakan database baru ya. Kemudian di sini muat halaman ini nanti order. Coba kita coba ya. Salah, harusnya ini kita isi token. RDS endpoint itu ini ya. Ini posisinya kita hapus. Kemudian setelah itu di sini kita perlu juga untuk mengisi password ya, dan passwordnya adalah yang seperti saya bilang tadi, yang di bagian awal, pada bagian ini.
Di sini kita bisa kunjungi bagian RDS Manager, ke bagian password. Secretnya kita lihat. Kemudian di sini bisa kita edit. Pada bagian edit di sini kita hapus ya, kita hapus. Kemudian di sini kita ganti dengan password yang sebelumnya ini. Oke. Nah, di sini kan root ya. Root ini kita ganti jadi admin. Sini edit, kita ganti jadi admin. Oke. Ini juga kita edit, kita ubah jadi endpointnya ini. Oke. Oke, ini sudah berubah. Ya, cafe menu PHP. Oke, mungkin sekian ya dari penugasan ini. Kita submit terlebih dahulu. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Oke, hasilnya komplit 25/25. Kita akan lanjutkan lab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.